umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, para guru, para hujaj, para kiai, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali Allah pertemukan lewat Google Meet. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua kesehatan, umur yang panjang dan kemudahan pada setiap urusan kita. Sehingga kita tidak melewati momen-momen yang sangat berharga setiap sore selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Baik teman-teman, adapun rangkaian acara kita sore hari ini, yaitu pembukaan, kemudian nanti akan dibuka juga dengan pembacaan kalam ilahi, masuk kepada materi tanya jawab, kemudian closing statement plus doa dari narasumber, kemudian penutup. Mari kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Kanda Irfan Syuhada. Fal yatafaddal mashkuran. Fadhal Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Mohon izin Ustaz semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم. Biasanya lebih santai kalau ngisi di TV. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ.
sudah agak sering dan di Zoom ini agak jarang. Tapi oke lah. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk perkumpulan warga muda dan teman-teman yang sudah menginisiasi acara yang sangat baik ini. Topik yang kita bahas pada sore hari ini sangat penting ya. Walaupun di tengah pandemi coronavirus yang melanda bangsa kita, bahkan melanda dunia secara global. Kenapa kita perlu membahas topik ini? Karena terorisme itu adalah bagian dari perang panjang yang sifatnya ideologis, dan yang namanya perang panjang itu tidak mudah untuk selesai. Karena sifatnya juga ideologis. Ketika satu orang ditangkap atau satu orang terbunuh, maka yang lain akan melanjutkan perjuangan ideologis itu. Itulah kenapa maka diskusi-diskusi terkait dengan terorisme dalam kondisi sekarang ini pandemi dapat kita. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sharing pada kesempatan sore ini. Yang pertama adalah apakah terorisme kemungkinan akan terjadi di masa pandemi. Pertanyaan pertama ini membawa kita pada informasi atau penjelasan lebih awal dulu terhadap pandemi ini. Coronavirus ini merupakan pandemi yang baru ada tersebar di dunia sekitar 4 bulan terakhir, dimulai dari Desember di center bagian tengahnya China. Kayaknya suara antum ganggu di grup sini, Prof. Di Amerika Serikat, di Israel, di Iran, dan di banyak negara. Dan sampai sekarang sudah banyak ilmuwan yang memprediksi bahwa virus ini akan selesai. Tapi ternyata tidak juga selesai. Ya teman-teman, itu emang nggak bisa dimatiin Ji. Mic profesor nggak bisa dimatiin di sini. Pastikan apakah dia nggak bisa. Dia tuh bulan Juni. Di sekolah aja selesai atau enggak? Coba miss call. Kan atau mungkin selesai atau tidak belum. Coba siapa yang mau miss call? Jadi biar aneh aja ya. Udah jangan miss-call biar aneh aja. Ya. Dia kan pakai di Zoom. Ya, virus ini. Atau usia pandemi ini. Google-nya aja yang dimatiin mikrofonnya. 1 tahun ke depan. Iya. Mudah-mudahan tidak. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam 1 tahun itu tidak ada amalia terorisme? Ini juga belum pasti juga. Tapi kita bisa melihat beberapa analisis ya. Nah, menurut saya, untuk melihat potensi teror di masa sekarang ini, kita perlu melihat setidaknya ada 3 pendapat di kalangan jihadis ya. Ada yang menyebut jihadis, ada yang menyebut teroris. Saya kira itu definisi saja. Walaupun saya sebenarnya lebih telepon di reject, melihatnya WA nggak dibaca. Jihadis ya, jihadis. Gimana nih Ji? Kali-kali saya juga saya berarti. Ini udah baca sama dia? Hah? Ini dibaca kalau sama dia? Udah tuh, udah. Udah aman ya? Aman. Berarti dia baca ya? Oh iya, ya? Baik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Kanda Ustaz Irfan Syahada bermanfaat buat kita, juga buat Ustadz Irfan sendiri. Amin. Teman-teman sekalian, kita masuk ke materi kita sore hari ini, yakni filosofi puasa pada saat pandemi Corona, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ahmadi Rojali. Fal yatafaddal masyuran. Faddal Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin. Amma ba'du.
teman-teman MBA, alumni Darun Najah dan di luar Darun Najah, shaimin wa shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali kepada Ketua Angkatan 22 yang sore kali ini merangkap sebagai MC, sebagai host yang waktunya luar biasa sibuk tapi masih bisa menyempatkan waktu dalam majelis online alumni Darun Najah. Juga tak terhingga kepada panitia, Profesor Yankur, kemudian Profesor Iskandar, dan seluruh teman-teman yang berkecimpung. Mudah-mudahan insya Allah Allah ganti yang terbaik dari apa yang dikorbankan tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seluruh teman-teman yang namanya tadi disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sore hari ini alhamdulillah ada yang keluar masuk, mungkin gangguan di jaringan, ada yang sudah sebelum jam waktunya sudah masuk. Insyaallah mudah-mudahan baik yang keluar masuk ataupun yang sudah di dalam masuk, insyaallah sudah join. Allah berikan kita bimbingan dalam rangka memaknai Ramadan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh qori kita, Al-Ustaz Irfan Syuhada, yang luar biasa. Beliau menjadi qori yang paten. Ya, berapa kali sesi beliau menjadi qori kita, dan alhamdulillah sore hari ini masih bisa. Mudah-mudahan beliau dan kita yang mendengarkan mendapatkan maunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Irfan Syuhada lewat pembacaan qori'nya itu adalah bagian dari rumus kita mencari makna filosofi berpuasa saat pandemi corona ini. Artinya apa? Kalau kita lihat apa yang dibacakan beliau, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Gak ada yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan Allah tahu, yang kita katakan Allah dengar, yang kita perhatikan Allah lihat. Maka setelah kita mendengar, kita melihat, beraktivitas dan seterusnya, ada closing-nya di situ adalah watazawwadu. Kita diminta untuk kemudian apapun yang kita terima, pangkat, derajat, harkat, martabat, kedudukan, kekayaan, popularitas, apapun bentuknya yang kemudian manusia ingin lebih dari yang lain, kita harus punya kemudian asas dasar yang kita sebut dengan takwa. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam perintah-perintah Ramadan. Katakanlah kita, hari ini hari ke-7 kita berpuasa di tengah pandemi corona, masing-masing kita menjalani berpuasa kita dengan beragam yang kita rasakan, sukacita dan kenikmatan yang luar biasa. Diantaranya adalah hampir hari-hari kita bersama keluarga. Yang mungkin Ramadan sebelumnya selama kita hidup, bisa dipastikan mungkin awal-awal Ramadan saja. Sehari, 2 hari, 3 hari, setelahnya hampir kita berbuka dengan kolega, beraktivitas di luar rumah kita. Bahkan mungkin mohon maaf lahir batin, keluar saat keluarga kita belum bangun sahur, dan kita kembali saat keluarga kita hendak bangun sahur. Tapi kali ini akan sangat berbeda puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibacakan oleh Irfan Syuhada tadi lewat pesan la'allakum tattaqun tadi, agar kita bertakwa tadi, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Allah dalam perintah puasa kita, bahwa tidak ada satu dalil pun kecuali Al-Baqarah 183
yang betul-betul memberikan perintah atas kewajiban berpuasa. Itu artinya tidak diketemukan dalam ayat Al-Quran kecuali Al-Baqarah 183. Karena memang kita tidak menemukan ayat atau perintah Allah yang kemudian kewajibannya itu adalah memang kewajiban. Bahwa al-amru lil wujub, perintahnya itu adalah untuk kewajiban. Kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Ini adalah al-amru lil wujub. Perintah yang memang mewajibkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kewajiban-kewajiban yang lain. Ketua Angkatan 22, Bang Haji Zakaria misalnya, nazar setelah lulus dari puasa dalam pandemi corona misalnya nikah lagi. Itu namanya nazar. Ketika nazar maka dia wajib. Artinya ada kewajiban yang dia menjadi wajib karena ada sebab. Karena hukum baru akan menjadi satu kasus hukum kalau kemudian dia adalah the jure and the factor. Betul-betul ada kasus. Akan tetapi kalau puasa Ramadan ini yang memang perintah. Petunjuknya adalah perintah. Maka tidak diketemukan, sekali lagi, tidak diketemukan dalil manapun kecuali Al-Baqarah 183 yang kemudian 183 ini punya premi yang sama dengan apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, man jaa'a batnuhu 'azamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Siapa yang kemudian tidak begitu terisi perutnya. Hari ini, sore hari ini, di hari ke-7, kita tidak terlalu terisi perut kita. Betul? Bang Haji, perutnya kosong atau ada isinya sekarang? Kosong pastinya ya. Itu artinya kosong. Ketika kita kosong ini, perutnya kosong. Puasa dia. Azamat fikratuhu. Allah cemerlangkan otaknya. Setelah Allah cemerlangkan otaknya, wa fatana qalbuhu, dan Allah kemudian cerdaskan hatinya. Maka ingin saya garis bawahi, jangan pernah sekali-kali kita merasa bosan mendengar ayat firman Allah Subhanahu wa taala, meskipun diulang-ulang bahkan kita hafal dengan 183 Al-Baqarah ini, karena mohon maaf lahir batin, kita tidak akan pernah mampu memahami keagungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini saya anggap sebagai ayat sapu jagat. Kalau kita mengenal namanya doa sapu jagat, ya, dan sering kali dibaca oleh kita dengan beberapa versi, ya. Belakangan ada versi yang sambil nyapu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa sapu jagat. Nah, kalau ini adalah ayat sapu jagat, karena tidak ada kecuali Al-Baqarah 183 ini. Yang kedua, hadis yang saya sampaikan barusan dari sahabat bernama Ibadah, namanya Ibadah, bahwa menyampaikan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar sendiri dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'a batnuhu, siapa yang perutnya tidak begitu terisi, wa azamat fikratuhu, maka Allah cemerlangkan otaknya, wa fatana qalbuhu, dan kemudian Allah cerdaskan hatinya. Itu artinya bahwa kita sekarang puasa, pertanyaan besarnya, apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian dimaksudkan oleh baginda kita Rasul? Apakah kita termasuk dengan apa yang tersirat maupun tersurat ketika Allah menyampaikan Al-Baqarah 183? Apakah betul kita masuk 3 kategori tadi? Yang itu menjadi syarat mutlak yang dijamin Rasul untuk kemudian mendapatkan kecerdasan hati. Sehingga apa? Kita mendapatkan makna filosofi dari puasa kita di tengah pandemi corona. Coba deh dipikir deh. Pikir-pikir deh. Kalau kita lagi duduk, santai, kita pikirin. Ya, kita lihat anak kita. Anak kita sekarang putih-putih. Bersih-bersih. Kenapa? Sekolahnya di rumah. Kemarin-kemarin hitam keling. Kehujanan, kepanasan.
Dan yang lainnya banyak. Ya, kemarin-kemarin kita nggak bingung tarawih baca surat apa. Ini hari ketiga, kita harus putar otak kita. Maghribnya kita baca apa? Rakaat pertama apa? Kedua apa? Isya-nya bagaimana? Tarawihnya apa yang kita baca? Betul-betul kemudian mohon maaf lahir batin kita diuji dengan COVID-19 ini dalam rangka mencari makna-makna filosofi. Termasuk yaitu puasa kita hari. Maka kita diingatkan oleh pesan Luqmanul Hakim. Beliau berpesan kepada anaknya, ya bunayya, idza imtala'atil ma'idatu qa'adati a'dha'u 'anil ibadah. Ya bunayya, wahai anakku, idza imtala'atil ma'idah, ketika perut ini sudah tidak lagi ada ruang, kenyang dia, terisi penuh, maka qa'adati a'dha'u 'anil ibadah, seluruh anggota tubuh kita ini akan kemudian tunduk, sulit untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Luqman kemudian berpesan kepada anaknya untuk menjaga perutnya, kalau Rasul kemudian mengingatkan kita, puasa mencemerlangkan otak kita, menjadikan hati kita cerdas. Allah memberikan pesan moral untuk kita punya destinasi, tujuan filosofi ketika kita melakukan aktivitas puasa dengan la'allakum tattaqun, itu artinya bahwa hati ini mendapatkan makna-makna filosofi dalam puasa ketika otak kita cemerlang. Ketika kita mampu berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk COVID-19 ini. Bahkan SMS yang masuk, telepon yang masuk, ya kan? Ini saat nih, idza tala'atil fajru. Kalau udah bintang suraya timbul, ya kan, di siang hari, maka kemudian akan berakhir corona. Bahkan ada yang memprediksi tanggal 2, tanggal 12 Mei. Padahal, ya kan, darurat COVID-19-nya masih jauh. Dan terus kemudian kita memaknai apapun yang kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hati kita baik, cerdas, otak kita cemerlang, tidak lain dan tidak bukan karena dasarnya perut kita ini adalah lapar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum lupa dengan Imam Syafi'i, wafat di tahun 204 Hijriah. Hari ini 1441 Hijriah. Sudah berapa tahun beliau wafat? Tapi naskahnya, rangkaian tulisannya, kitab-kitabnya, yang bestsellernya luar biasa, masih terus dibaca oleh dokter-dokter dalam rangka menulis disertasi dan seterusnya. Itu artinya bahwa beliau selalu memanfaatkan waktu luangnya ketika berpuasa di hadapan Allah dalam keadaan perutnya kosong, otak cemerlang, dan hati menjadi cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga tidak lupa orang-orang guru-guru kita mengajak kita berpikir dengan tasawuf sedikit. Kalau kita di Darun Najah itu seringkali selesai kita dari sholat kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita hafal betul gerakannya Ustaz Mahrus. Kita hafal betul apa yang dibaca oleh Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita hafal betul bagaimana setelah itu beliau akan apa dan kemana Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu artinya bahwa ada nilai tasawuf yang beliau ajarkan kepada kita. Malam kita dibangunkan oleh beliau. Saat makan kita dikontrol dengan beliau. Bahkan cara antrinya pun beliau kemudian mengajarkan kepada kita. Itu artinya mohon maaf bahwa orang-orang yang bertasawuf saya lihat bicara dengan hati. Tidak bicara dengan akal dan mulut saja. Tidak bicara dengan otak saja, tapi bicara dengan hatinya. Bahkan kita bisa lihat misalnya Al-Imam Al-Busairi dalam Ar-Risalah Al-Busairiyah. Beliau menyebutkan idza fakkara biqalbihi. Sebaiknya orang itu ketika berpikir biqalbihi, dengan hati, bukan dengan otak. Karena ending ketika Allah menjalankan, ketika Allah memerintahkan kita untuk menjalankan perintahnya, maka endingnya adalah hati kita yang cerdas. Setelah apa? Setelah otak kita kemudian cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Orang-orang tasawuf, ulama tasawuf menyebutnya dengan istafti qalbaka walau afsakal maftun. Bicaralah dengan hatimu, meskipun banyak orang yang memberikan fatwa. Hari ini, ya, kita bilang A salah, bilang B salah. Orang-orang yang kemudian mau tarawih datang ke kita. Loh, kenapa dilarang tarawih? Ya, tidak ada yang melarang, silakan tarawih. Yang melarang tarawih pun datang ke kita juga. Loh, kenapa dibiarkan, Ustaz? Nanti menyebar. Kenapa nggak ditutup aja? Sesuai dengan fatwa MUI dan seterusnya. Saya katakan bahwa MUI tidak pernah memfatwakan untuk menutup masjid. Beribadahlah sesuai dengan apa yang Anda yakini. Dan rambu-rambunya jelas. Dan tidak perlu kita bahas. Karena memang jelas detail itu. Namun demikian, hati itu yang pertama adalah hati nurani. Yang kedua adalah hati zulmani. Kalau kita belajar ilmu produk, hati nurani, nur. Di sini banyak namanya nur. Nur itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil ahsi. Bahwa cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang yang bermaksiat. Yang kedua adalah zulmani. Hati yang kemudian zulm. Apa itu zulm? Zulm artinya adalah gelap di hadapan Allah Subhanahu. Maka ingin saya ajak diri saya pribadi dalam rangka memaknai puasa dengan filosofi adalah, ayo puasanya jangan sekedar syariati, tapi puasanya adalah dengan filosofi. Apa itu? Kalau syariati, kita akan berpuasa dengan apa? Al-imsak anil muftirat min turu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu syariati. Bahwa kita menahan dari apa yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu kita lupa dengan puasa kita. Setelah itu kita terlena dengan bukaan kita. Saat puasa kita merasa ingin memberikan diri kita pelajaran sama dengan orang-orang miskin yang tidak makan, sama-sama dengan orang yang terdampak, ya kan, aktivitas dari darurat COVID-19 ini, susah makan apa-apa dan seterusnya. Tapi begitu kita buka puasa karena puasanya tidur, akhirnya apa? Kita lupa seketika dengan puasa kita setelah kita berbuka. Padahal kalau kita mau lihat apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah wahyukan, ya Daud, idza akalta fadhkuril ja'i'a. Hai Nabi Daud, kalau kau makan, ketika kau melumat makanan, fadhkuril ja'i'a, maka seketika itulah kau harus ingat dengan orang-orang yang lapar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kitab yang bagus, satu tulisan yang bagus yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu. Kitabnya Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu. Ditulis oleh orang Mesir, ulama Mesir bernama Al-Imam Al-Jurjani. Beliau menyatakan di situ ada dua, ada Hikmatut Tashri' adalah hikmah dari Allah mensyariatkan ibadah di hadapan kita semua untuk beribadah kepadanya. Yang kedua adalah wa falsafatuhu, makna daripada filsafatnya. Artinya apa? Ada hikmatut tasyri' bahwa seluruh aktivitas yang Allah perlihatkan, Allah ibadah, kita ibadah di hadapan Allah ini, termasuk puasa dalam darurat COVID-19 ini, itu pasti ada ilah, ada reason, ada alasan yang Allah ciptakan. Allah ingin kasih pelajaran buat kita. Lebih banyak, lebih berkah di hadapannya. Maka harus kita temukan hikmat tasyri' wa falsafatuhu. Hikmah kita puasa dan bagaimana landasan filosofisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu statement Rasul yang mengingatkan kita dalam berpuasa semisal dengan pandemi corona ini. Apa itu? Ma'aqallas shawam wa ma'aksarul jawwa. Ma'aqallas shawam wa ma'aksarul jawwa. Berapa banyak orang yang kemudian ya berlapar-lapar saja, aksarul jawwa,
Wa ma'aqalla shawam, dan sangat sedikit orang yang puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa yang bisa menemukan makna filosofi, bukan puasa secara syariati. Yang tadi kita menahan dari mulai terbit fajar sampai buka puasa. Tapi puasa yang kemudian betul-betul kita merasakan di awal mungkin kita begini amat puasa. Nggak ada tarawih, nggak ada yang teriak-teriak sahur-sahur dan seterusnya. Tapi belakangan kita mulai menikmati puasa kita karena Allah kemudian menuntut kita untuk belajar banyak dalam puasa COVID-19 ini. Maka setelah itu ada aplikasi yang harus kita jalankan untuk menemukan makna filosofi. Apa itu? Ija'alu ma fis shaumi kharija. Ija'alu ma fis shaumi kharija. Jadikanlah apa-apa yang kita lakukan dalam rangkaian puasa itu aplikasinya di luar puasa. Jadi bukan di dalam puasa. Contoh begini. Ketika kita sholat, ya, asar, zuhur, dan seterusnya. Ada nggak orang yang sholat itu takbirnya satu tangan doang? Allahu Akbar. Ada nggak Bang? Nggak ada. Pasti ketika orang angkat tangan, Allahu Akbar. Dua-duanya diangkat. Ini yang kemudian Allah sampaikan, innama ataqabbal. Aku terima sholat. Siapa? Liman tawaddu'a li azamati. Siapa yang kemudian meletakkan identitas dirinya di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah sholat, sebetulnya implikasi sholatnya dibawa selesai sholat. Maka akan menjadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sholatnya, ya selesai. Nggak ada implikasinya. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk, datang dengan sendal jepit, pulang bawa kecil. Karena ditinggal yang jelek-jelek, ya kan, ambil yang baik-baik. Artinya bahwa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ketika aplikasi di dalam sholat kita bawa keluar. Begitupun dalam puasa. Ija'alu ma fi shaumi kharijahu. Jadikanlah apa yang ada dalam puasa itu di luar puasa. Maka kita mengenal dalam puasa itu ada nilai estetika. Ada akidah, ada syariah, ada ihsan. Ada akidah, ya kan, kenapa kita puasa? Ada syariah, kapan kita puasa, kapan kita buka, dan ada ihsan. Ya, ini ihsan ini adalah bentuk filosofi kita puasa, ihsan. Baca Quran kita jangan ketinggalan, zikir kita nggak lepas, ya kan, membuat seluruhnya menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Syekh Saleh Utsaimin, ulama dari Saudi Arabia, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita puasa, ya harus apa? Udurul qalb wa sukunil jawari. Udurul qalbi wa sukunil jawari. Menghadirkan hati kita dan kemudian kita menjadikan organ tubuh kita kaya. Sudah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan makna filosofi daripada puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita telah lebih lanjut apa yang dibaca oleh Ustaz Irfan Suhada tadi, bahwa kemudian ada Al-Baqarah 197, Al-Baqarah 198, Al-Baqarah 199. Ini bentuk implikasi daripada kita mengenai puasa kita dengan membawa bekal. Apa itu? Takwa. Ya, takwa. Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51. Ya. Apa itu? Biasa perintah kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Maka takwa itu kalau kita lihat ini bagian dari destinasi terakhir puasa kita. Jadi puasa kita tidak hanya berakhir saat ghurub syamsi, terbenamnya matahari, tapi dia kemudian punya destinasi
yang kita sebut dengan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu kita sudah tahu semua. Paling tidak ada 4 urgensinya. Yang pertama adalah huruf A, yang kedua adalah huruf Qaf, yang ketiga adalah huruf Wawu, yang ketiga adalah huruf Ya. Takwa. Apa ini takwa? Takwa ini menjadi destinasi terakhir, implikasi terakhir dari makna filosofi kita berpuasa di bulan suci Ramadan dalam darurat COVID-19 ini. Yang pertama adalah itu tawadu. Tawadu berarti adalah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qaf, berarti qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak perlu nyari kolak yang luar biasa. Nggak perlu nyari kolak yang kemudian ini, itu, dan seterusnya. Nggak perlu nyari sambal yang harus ada kacangnya. Kita merasa qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mampunya 1 istri, ya udah, nggak perlu kemudian kita terbayang-bayang untuk punya 2. Karena untuk punya 2, 1 saja syaratnya. Apa itu? Berani. Kata lawan kata dari berani berarti takut. Kalau kita masih takut, nggak akan bisa. Yang ketiga adalah wow. Wow berarti adalah wikoya. Wikoya ini adalah mohon pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga kita dari sum'ah, dari sesuatu yang kemudian mohon maaf menghilangkan pahala puasa kita. Puasanya lagi ribet, lagi prihatin. Ya, dikit-dikit posting, makanan enak, dikit-dikit posting, sesuatu yang kelihatannya lezat, ya kan? Begitu mau buka puasanya nih. Kalau dari posting enak-enak, karena apa? Saudara kita jangankan makan yang enak-enak, buka puasanya pakai kerupuk, pakai air 2 hari, akhirnya apa? Wafat. Maka yang terakhir adalah ya. Ya ini adalah berarti ya yakin. Yakin berarti adalah kita mempunyai keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan muqinuna bil ijabah. Ayo kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kita. Ya, minta dijauhkan dari apa? Dari wabah. Dijauhkan dari apa? Dari taun. Dari apa? Dari aba. Ya, kalau kita paham apa itu wabah, apa itu taun, apa itu aba, kita akan paham betul. Seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan berpikiran negatif dengan siapapun. Oh, menurut Nabi itu loh prediksinya. Prediksinya kalau bintang Suraya sudah terbit di siang hari, maka corona akan hilang, akan kabur. Ya, dianggap itu prediksi. Padahal banyak hal yang harus kita pelajari. Maka mudah-mudahan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, huruf terakhir dalam takwa ini menghantarkan kita kepada pemahaman puasa yang betul-betul tidak syariati tapi filosofi, sehingga kita bisa memaknai lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya tutup begini, Bang Haji. Bahwa puasa kita di akhir-akhir kita mulai berasa. Paling tidak ada 3 segmen teman-teman kita, saudara kita di luar sana. Ya. Apa segmennya? Banyak segmennya. Katakanlah yang pertama misalnya dia akan bahagia. Yang kedua akan merasa rugi. Yang ketiga akan merasa sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa ada kebahagiaan kalau kemudian dia bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Yang kedua adalah kerugian. Apa itu rugi? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia juga menjalankan larangannya. Perintahnya dijalankan, larangannya dijalankan. Itu artinya mohon maaf jadi apa? Impas katanya. Perintah dijalankan, larangan dijalankan. Sungguhnya ini enggak impas, rugi kita. Kenapa? Kalau yang namanya ibadah, kebaikan belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala.
Tapi yang namanya sesuatu tidak baik, maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maktubatun mahfuzatun indallah, sudah tertulis jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kesengsaraan. Ya, mereka yang sengsara perintahnya tidak dijalankan, ya kan, ribut tarawih di masjid atau tidak, yang tarawih di masjid dihujat, tapi dia sendiri nggak tarawih di rumah. Padahal tidak tarawih di masjid dalam rangka kita hijrah untuk kemudian mendapatkan sunnah Rasul yang lainnya. Tarawih tidak wajib di masjid, tapi sunnah. Di rumah juga sunnah. Maka kemudian kita mendapatkan sunnah yang lain, hijrah dari satu sunnah kepada sunnah yang lain di hadapan Allah. Dan ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wa ma atakumullah wa rasuluh fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mudah-mudahan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya kita ambil, apa yang Allah larang kita jauhkan dari kehidupan kita, dan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita, Allah cerdaskan hati kita, Allah cemerlangkan mata kita. Setelah hati ini cerdas, setelah cerdas, itu karena perut kita yang tidak terisi, karena kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya serahkan kembali kepada host kita, Ketua Angkatan 22 alumni Darun Najah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dari Allah Taala. Syukran, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, para guru, para hujaj, kita telah dengarkan tausiah mau'izah hasanah dari guru kita, sahabat kita, Kiai Haji Ahmadi Rojali, pada sore yang ke-7 di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan banyak yang dapat kita petik dari tausiah tadi. Salah satunya yakni tentang apa itu takwa. Hati, otak yang baik itu bermula dari perut yang kosong, dari perut yang berpuasa, dari nafsu yang dijaga, kemudian dianjurkan juga untuk berpikir dengan hati, dan hati itu dibagi menjadi dua, yaitu tentang hati nurani dan hati zulwani. Kemudian Kiai Ahmadi, mungkin ya, Kiai bisa lihat di komentar ada pertanyaan dari Bu Haja Maria Ulfa, yakni tentang apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau nanya nih Ustadz Ahmadi, bagaimana sebaiknya dalam tadarus Al-Quran di bulan Ramadan dengan tartil, tapi ngebut dengan ada target juz per hari, ataukah baca tartil dengan melambat dan target hatamnya seperti kurang maksimal? Mohon penjelasan. Syukran kasiran, jazakallah. Silakan Kiai dibantu. Ya, jazakallah kasiran. Ya, syukran Ustaz Haji Zakaria yang sudah memberikan waktunya, dan syukran jazilan kepada Bunda Siti Maria yang Ulfa sudah bertanya. Ya, Ulfa ya, yang sudah bertanya. Jawabannya sebetulnya kalau boleh dijawab langsung, kita sudah belajar mungkin ya mahfuzat di Darun Najah itu, dan sudah kita teriakan sebetulnya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sesuatu itu memang tengah-tengah. Memang ada euforia tersendiri. Ada euforia tersendiri ketika datang Ramadan. Ada teman-teman yang kemudian cerita langsung kalau Ramadan itu adalah waktunya kita bayar utang. Karena insya Allah ada yang kita dapatkan. Berkah lah. Maka ada target yang dikejar. Bagaimana kemudian utangnya ditumpuk di Ramadan, nanti bagaimana bisa
Dan itu dari tahun ke tahun insya Allah nggak meleset. Hanya saja baru kali ini kita pandemi. Kemudian juga euforia yang lain. Kalau hari biasa kita cukupnya nyuruh anak kita, nyuruh adik kita untuk baca Quran. Tapi Ramadan kali ini kita nggak mau kalah. Kan, bagaimana kita kemudian baca Qurannya harus full, baca Qurannya harus hatam, ya kan? Sehingga apa tadi? Kita ngebut, ya kan? Baca Qurannya ngajar target, ya kan? Kemudian mohon maaf, ya kan? Mungkin yang harus dipahami adalah bahwa ketika berubah huruf maka dia akan berubah makna. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Maka sebaik-baiknya menurut saya seperti yang mahfuzat yang dipelajari oleh kita, khairul umuri awsatuha. Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya kan, hatam Quran. Kita nggak perlu ceritakan berkali-kali beliau. Tapi saat Ramadan bisa kita lihat berapa kali beliau hatam. Menjaga kehati-hatian. Imam Syafi'i sangat menjaga kehati-hatian dalam beribadah. Begitu pun kita. Ingin sekali kita mengejar target, tapi kemudian kita juga nggak mau salah. Maka silakan. Kalau kondisi kita sedang nyaman, mantap membaca Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fredhard, ada kalanya Quran itu kalau kita baca, ada ayat-ayat yang kita baca tuh manteng. Enak sama kita. Nah, ketika terasa enak, kita nyaman, ya kan? Nyaman saat itu lambat, bacalah dengan lambat. Sambil tadabbur, sambil kita rasakan apa pesan Allah Ta'ala. Tapi ada juga ayat kemudian kita bersemangat, ya kan? Agak cepat, hamasannya timbul. Apalagi kalau ayat-ayatnya sudah kita hafal. Penggalan-penggalannya, katakan Al-Baqarah yang terakhir ya, di penghujung. Nah, itu kalau kita lihat, bacaan kita juga semakin kencang, semakin cepat karena memang kita sudah hafal. Itu artinya sekali lagi kita ambil yang terbaik. Punya target harus dan hatam Quran harus. Dan ini bulan mulia, ambil hatam Quran, jangan sampai nggak hatam. Tapi jangan sampai target kita merubah. Artinya dengan merubah satu huruf maka akan merubah makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus sehingga istiqomah. Karena istiqomahnya gampang, ya sehari, ya satu juz itu kan 10 lembar. Kita salat 5 kali satu hari. Kita bagi, ya kan, ya 2 lembar saja setelah salat kita. Itu artinya baca 2 lembar saja. Itu sudah hatam Quran satu kali. Bagaimana kalau kita baca 5 halaman? Kita baca 10 halaman. Tinggal dikalikan saja. Itu artinya selain punya target harus, tapi kita juga harus kemudian hati-hati bahwa ketika Allah juga tidak ada yang tidak Allah terima dari amal ibadah kita. Ketika Rasul menyatakan la yadkhulul jannata ahadakum, tidaklah masuk surga kalian. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, wala ana, masuk aku. Fatabassama Rasul tersenyum sambil mengatakan illa ayataghammadi Allah birahmati, kecuali Allah rahmati kita. Ya, ayo dengan bacaan Al-Qur'an kita insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan cepat, tapi sekalipun cepat sesuai makharajnya, hurufnya, kemudian tajwid dan tartilnya, maka insyaallah mudah-mudahan rahmat kita gapai. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian dia kali. Baik, Bu Hajah Mari Ulfa, yang tadi dijelaskan oleh Kiai Ahmadi bahwa dalam membaca Al-Quran, tadarus Quran ketika bulan Ramadan ini disarankan untuk pakai pepatah yang biasa kita kenal, khairul umur awsatuha, yang sedang-sedang aja. Di saat lidah, hati, moodnya lagi enak, digas boleh. Tapi ada saat dimana kita mesti berhati-hati dalam membaca Al-Qurannya, mesti pelan-pelan mentadaburinya, mentafakurinya, dan lain-lain. Itu kira-kira jawaban yang tadi Kiai Ahmadi sampaikan atas pertanyaan Bu Hajah Mari Ulfa.
Kemudian pertanyaan kedua datang dari Dr. Muhammad Iskandar. Apa hukumnya bagi-bagi sedekah yang didokumentasikan kemudian di-share ke halayak ramai? Kira-kira begitu bentuk pertanyaannya Kiai Ahmadi. Tafadhol. Syukran, Ustaz Zakaria. Apa hukumnya bagi-bagi sedekah dan didokumentasikan dan di-share ke halayak? Apa hukumnya bagi-bagi sedekah? Wah, luar biasa. Ya, ini pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari makna filosofi kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perut kita lapar, tidak terisi, itu artinya kita bisa save. Ketika kita bisa saving, itu artinya kita bisa berbagi. Ketika kita berbagi, itu artinya kita sudah menjalankan makna filosofi yang kemudian disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya hikmah yang abadi daripada puasa inilah kita merasakan apa yang dirasakan orang lain yang nasibnya jauh daripada kita. Akan tetapi, niat baik ini, pekerjaan mulia ini harus ternodai. Kenapa? Dengan tadi share yang kemudian ada indikasi. Maka share yang ada indikasi ini ada dua. Kalau indikasinya adalah kebaikan, menyebar kebaikan, dipoto dengan kebaikan, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada orang yang tergugah bisa masuk Islam, itu hanya dengan melihat saja. Nggak usah digurui, nggak usah diceramai. Dia melihat begitu orang banyak datang, dia merasa nyaman dan tenang. Ada orang yang kemudian senang aja dengan orang baca Quran, padahal nggak paham. Tapi kemudian Allah berikan hidayah lewat itu. Dan boleh jadi ada orang yang kemudian kok dalam keterbatasan masih bisa berbagi. Nah, indikasi ini berarti indikasi kebaikan. Silakan di-share sebanyak-banyaknya ke halayak ramai, silakan. Tapi maaf, indikasinya adalah indikasi ibadah. Yang di-share itu adalah aktivitasnya. Bagi-bagi sembakonya misalnya. Yang di-share itunya, bukan orangnya. Ya, terkadang maaf, yang di-share adalah, yang di-zoom adalah amplopnya. Dan ada diahnya. Ya kan? Karena kalau yang kita share adalah aktivitasnya. Kita tulis di situ, ana waqafidul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang peduli dengan anak yatim, peduli orang-orang yang du'afa misalnya. Bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mantap, ajib itu. Share sebanyak-banyaknya. Tapi maaf, ketika dia ternodai dengan maaf, ya, ada profilnya, ya kan, ada lagi megang amplopnya, bahkan kadang-kadang maaf di slow motion ngasihnya, ya, tek 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 tek. Nah, artinya maaf, kalau indikasinya kemudian ada, ya, sum'ah, ada riyanya, nauzubillah, habaan mansurah, ya. Jangan kemudian kita bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bil batil wa antum ta'lamun. Dan kita tahu itu tidak bagus. Demikian kira-kira dari Jakaria. Baik, kemudian Kiai, kalau ya, tempo hari angkatan 22 sempat bagi-bagi beras tuh ya. Dan alhamdulillah sekarang masih ada beberapa kantong yang masih tersisa, belum semua. Jadi kan kita sempat nge-share tuh. Pertama niatnya syiar. Pertama kita niatnya syiar, mudah-mudahan banyak orang yang akan mau meniru apa yang telah angkatan 22 lakukan, dan bahkan angkatan 22 juga kan niru. Berefek kepada akan berkurangnya orang-orang yang memerlukan beras, orang-orang berkurangnya jumlah orang-orang yang kelaparan yang belakangan kita sering dengar berita-berita tentang orang yang kelaparan bahkan sampai meninggal dunia dan lain-lain. Gimana menurut Kiai hukumnya ketika angkatan 22 kemarin melakukan itu? Kemudian selain syiar juga itu bentuk laporan, karena
dana yang angkatan 22 terima juga kan itu dana titipan dari sahabat 22 juga. Jadi itu juga bentuk laporan. Bagaimana menurut Kiai tentang hukum apa yang telah angkatan 22 lakukan dari sudut pandang keilmuan agama? Tafadhol Kiai. Ya, syukran Ustaz Jakaria. Alhamdulillah angkatan 22 cukup dikenal di kalangan alumni Darun Najah, termasuk pimpinan. Ini disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Katakan saya ketika hadir di beberapa kesempatan, ya diundang misalnya atas nama angkatan 22, pimpinan akan bilang, oh angkatan 22. Artinya memang tidak aneh lagi kalau kemudian angkatan 22 itu baik-baik. Dan komunitas-komunitas, instansi baik yang legal maupun yang non-legal, ketika yang dilakukan adalah kebaikan luar biasa, ini akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan angkatan 22, selamat saya ucapkan, sudah punya legalitas hukum, sudah punya banyak badan yang berdiri di bawahnya untuk kemudian mandiri, ada haji dan umroh, ya kan, ada investasi, ada macam-macam, bisa kemudian memberikan kepada guru-guru kita yang sudah tidak produktif lagi, itu artinya luar biasa, termasuk adalah beras. Nah, karena ini adalah bagi satu lembaga, instansi, ini menunjukkan bahwa ada silaturahmi yang kuat. Itu artinya aktivitas-aktivitas semisal angkatan 22 ini sebetulnya harusnya ditiru oleh banyak angkatan dan terus dijalankan. Tidak mengapa, jangan khawatir ini menjadi sum'ah, menjadi ujub, jangan khawatir karena ini bukan person to person. Ya, ini adalah memang dititipkan dari angkatan 22, dibagikan kepada angkatan 22 untuk kemudian melibatkan angkatan 22. Ini insya Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh orang tua kita dahulu adalah yadullahi ma'al jamaah. Ya Allah bersama kita yang berjamaah bersama-sama. Ketika kita berjamaah, fa fihi barakah, maka ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan keberkahan, fa fihil jannah, maka Allah akan tunjukkan kita jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman kita yang memberikan sebagian hartanya di angkatan 22, entah itu beras, entah itu kepada infak, kepada apapun bentuknya bantuan kepada orang tua kita, guru-guru kita yang tidak produktif lagi, atau yang lain yang sakit, ada orang yang operasi dan seterusnya, ditinggal suaminya wafat misalnya. Mudah-mudahan semuanya termasuk beras yang terakhir kemarin adalah dalam rangka membantu orang-orang yang kelaparan di pandemi COVID-19 ini. Insya Allah diterima segala amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kira-kira Saudara Jakaria. Baik, Bu Haji Maria Ulfa, Dr. Iskandar, dari dua penanya tadi sudah kita dengar langsung jawabannya dari Kiai Ahmadi. Tafadhol, silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada Kiai Ahmadi langsung. Insya Allah kita punya literasi yang nggak salah ini. Beliau dikenal juga sebagai mubaligh, sebagai da'i. Kiai Ahmadi juga pimpinan dari Yayasan Nurul Haramain. Di dua foundation di Yayasan Menjalan Hukum Raya Berkah juga sebagai pembina, pembimbing. Kemudian beliau juga dekan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sepulangnya dari Kairo setelah berangkat nggak lama setelah lulus dari Darun Najah. Artinya teman-teman yang mau bertanya, insya Allah nggak salah orang, dan mudah-mudahan apa yang beliau akan jawab adalah jawaban atas keilmuan dan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tafadhol teman-teman, silakan ada yang mau bertanya. Ustaz Rafiki, Ustaz Irfan Suhada, atau Dr. Iskandar, mau dipertanyakan lagi silakan. Tafadhol. Mafi?
Sepertinya nggak ada, Kiai. Ya, Alhamdulillah, kayaknya penjelasan antum cukup jelas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yakni closing statement dan doa. Ana pribadi menitip doa, Kiai, mohon dipimpin khusus doa bagi Ustaz Sulaiman Effendi. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan menganugerahkan kesembuhan, juga kesabaran kepada Ustaz Jalilis Holiso. Kemudian juga buat guru-guru kita yang lain, juga sahabat-sahabat kita yang lain, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemudahan urusan, juga kesehatan pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan gak kalah penting, yakni kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini, yang tidak seperti puasa-puasa tahun-tahun yang lalu. Itu kira-kira, Kiai. Mohon dipimpin doa juga closing statement-nya. Tafadhol. Alhamdulillah, hadirin shaimin wa shaimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk menemukan makna-makna filosofi dari puasa di tengah pandemi. Kita tidak ingin kemudian keluar dari puasa ini kalah. Kita ingin menjadi yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sekali bahwa ketika Allah berikan kita umur, itu artinya apalah panjang umur kalau tidak bermanfaat. Kita ingin sekali mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita mampu menemukan makna-makna yang tersirat, dan mudah-mudahan puasa kita membawa pada tadi 4 tendensi tadi, ya, berikan kita manfaat yang luar biasa. Entah itu tawadhu, tetap kemudian kita tunduk. Grup ini banyak juga orang tua kita, guru-guru kita, ya kan, termasuk ketua angkatan kita yang luar biasa, gigih juga memperjuangkan teman-teman semuanya. Anggota kita juga alhamdulillah silaturahim masih terjaga. Itu artinya bahwa ada rasa tawadu. Kalau nggak ada tawadunya, tidak mungkin ada qanaah, kita merasa cukup sehingga kita mampu berbagi. Dan ada wikoyah, saling menjaga, mengingatkan. Indah kalau lihat di grup, dan ada yang kasih kartu merah, ada yang kemudian ngingetin dan seterusnya. Karena itu artinya ada satu saling melindungi, bahwa kita ada keluarga, dan terakhir kita yakin semua bahwa hubungan kita, kumpulnya kita di dunia, insya Allah akan membawa kepada perkumpulan kita di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dua-dua ini, angkatan ini dan foundation ini, bisa menjadi kendaraan kita untuk kemudian berangkat dari kematian kita menghadap kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa membawa kendaraan kita masing-masing dengan kendaraan angkatan dua-dua foundation, UMM, ya kan, investasi untuk kemudian mudah-mudahan ini membantu kita segala apa yang Allah percayakan kepada kita. Kita bacakan Fatihah untuk guru kita yang mulia, guru kita yang luar biasa, ya kan, Haji Sulaiman Effendi. Dalam masalah sakitnya juga beliau pun alhamdulillah saat anak saya yang kedua, yang pertama dan kedua itu disunat, beliau hadir meskipun kondisinya tidak sedang baik, ya. Namun hari ini Allah uji beliau. Mudah-mudahan kita semua insya Allah pasti ada doa-doa yang dikabulkan dari lidah kita, yang kemudian Allah dan ya niatul qabul wa maqbul illa hafi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma asfihi Allah. Amin. Sulaiman Effendi. Allahumma asfihi Allah ajilan syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma arfa' maradahu. Allahumma farfa' maradahu ya Allah. Fa' maradahu.
tabaddilhu bil hasanat tabaddilhu Amin. illa alladhi nuhibbuhu bi rahmatik. Amin. Allahumma asbir qalbahu wa qalb Allah. Allahumma asbir qalbana ya Allah bi rahmatik Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'an ya Allah jama'an marhumah, jadikanlah Amin. maksum, kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Seluruh teman-teman kami di antara dua-dua, alumni lainnya Darun Najah. Kau gugurkan dosa-dosanya, kesalahannya ya Allah. Dan jangan kau jadikan pengajian kami online ini ya Allah saat berbuka sesuatu yang mahrum, sia-sia di hadapan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri kami ya Allah sebagai bagian menjembatani kami ya Allah. Bertemu dengan ya Allah dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Jangan jadikan anak kami musuh-musuh kami ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal ya Allah muradana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tasyanna wa ta'abbudana wa taqsir rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semuanya, khususnya Kiai Ahmadi, sampai kita kepada akhir dari rangkaian acara kita sore hari ini, yakni penutup. Saya mewakili panitia juga atas nama Angkatan 22. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk join di rangkaian acara Angkatan 22 pada bulan Ramadan tahun ini. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Kami juga hanya manusia biasa yang masih banyak terdapat kehilafan. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Jika ada yang benar itu pasti datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.